semuanya, balik lagi bersama gue Kurli dan selamat datang di channel Culinary. So, seperti biasa, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang lagi sedang menonton konten ini selalu diberikan kesehatan ya, dan juga dilancarkan dalam menjalankan aktivitas kalian. Nah, seperti biasa, sekarang gue akan ceritakan sedikit. Jadi karena gue lagi sekarang ini kondisinya gue lagi suka nyemil ya, suka ya makannya cemil-cemilan. Jadi kali ini gue akan membuat masakan yang umum. Sebenarnya cemilan ini umum banget, cuman agak sedikit gue modif kali ya, atau berbeda. Jadi sekarang gue akan membuat itu namanya sosis gulung. Kan biasanya kalau kalian tahu kan yang umum itu kan kalau jajanan di pinggir jalan, kalau nggak kalau kalian suka naik kereta nih di pinggir stasiun gitu, atau di tempat dimanapun gitu kan, telur gulung kan biasanya kan udah umum banget ya, telur gulung. Terus juga telur gulung itu biasanya dipakein sosis. Nah sekarang gue ingin mencoba akan membuat namanya itu solung. Gue namanya kan solung, yaitu sosis gulung, tapi kita akan pakai bahan-bahan yang cukup beda ya. Jadi nggak sosis doang kita goreng pakai telur, nggak. Nanti akan gue bikin mungkin modifikasinya agak lebih, bukan rumit sih, lebih advance kali ya, lebih banyak variasinya gitu. Daripada kalian penasaran, kalian tetap stay tune ya. Nah sebelum itu gue akan jelasin dulu bahan-bahannya apa aja yang akan gue pakai untuk membuat solung atau sosis gulung. Yang pertama, yang pasti kita menggunakan sosis. Lalu kita ada tepung terigu, lalu ada roti tawar. Nah untuk roti tawarnya ini sedikit info, kalau ada kulitnya dilupas dulu. Tapi kalau mau kalian lebih praktis ingin dalam membuat solung ini, sosis gulung ini, kalian beli aja roti tawar yang tanpa kulit ya. Terus gua pakai telur, lalu ini ada air. Terus di sini gua akan pakai snack, yaitu kitela. Nah tapi kitelanya kira-kira diapain? Kalian penasaran kan diapain? Nah stay tune ya, jangan di skip video ini. Terus mungkin ada tambahan sedikit, gua akan pakai garam sama gula. Simple kan? Bahan-bahan yang umum banget, cemilan-cemilan yang mudah banget lah ya, cemilan yang sangat umum, enak, terus juga mudah bikinnya. So, daripada kalian kelamaan nungguin gue banyak basa-basi kan, langsung aja kita masak. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap masaknya ya. Nah, step pertama atau langkah pertama adalah kita giling dulu rotinya ya. Ini gue sampingin dulu bowlnya, mangkuk besar ini. Nah ini step pertama adalah kalian giling dulu, atau bahasa umumnya gepengin dulu rotinya. Bebas, kalau gue pakai alatnya nih, alat gepeng ini. Kalian bisa pakai sendok atau apa, yang pasti untuk tahap pertama ini kalian gepengin dulu ya rotinya. Digepengin dulu. Semua sisi ya digepengin, dari samping kiri kanan, terus atas bawahnya digepengin rotinya. Nih ya, kita gepengin. Untuk step awal ini, rotinya ini kita nggak perlu pakai bahan apa-apa, nggak perlu tambahan garam atau tambahan gula gitu ya, atau tambahan kaldu bubuk atau apapun. Cukup cukup kalian gepengin aja rotinya, jadi nggak perlu pakai tambahan apa-apa sih. Nggak pengaruh apa-apa, karena rotinya udah berasa kan. Nah ini dia, kalian gepengin aja. Nah kali ini gue akan membuat kurang lebih, yaitu ada 6 sosis gulung ya. Jadi gue akan pakai 6 roti dan juga 6 sosis. Jadi kita gepengin dulu aja rotinya. Ini ya, kita gepengin terus. Ini kurang gepeng sepertinya. Kenapa ya, kalau kalian bingung kenapa digepengin, supaya sosisnya itu, atau nanti kita sosisnya itu nempel ya. Kalau ini takutnya
pas ketika mau digoreng, sosisnya tuh rotinya tuh nggak nempel di sosis gitu. Jadi rotinya kebuka-buka gitu ya, atau nggak nempel dengan sempurna. Makanya stepnya ini kita gepengin dulu rotinya gitu. Ya, kita gepengin dulu langsung aja. Biar lebih enak, gue fokus dulu masak, oke? Baru kita ngebacot lagi. Nah ini yang terakhir ya, akhirnya terakhir ini kita gepengin rotinya. Oh ya, mungkin gua akan mengulang sedikit tadi ya, takut kalian lupa. Jadi untuk rotinya, kalau kalian pakai roti kulit, diusahakan untuk mengelupas dulu kulit sampingnya ya, yang warna coklat itu. Tapi kalau kalian mau lebih simpel, kalian bisa beli roti tawar yang tanpa kulit ya. Karena kalau pakai kulit nanti susah, jadi nggak nyatu sosisnya sama sosis. Oke, udah. Ini gue taruh sini dulu aja. Selanjutnya kita pecahkan telurnya ya. Ini gue udah siapin sendok, jadi kita kocok dulu telurnya. Jadi kita kocok-kocok dulu aja. Oke. Nah untuk telurnya ini nggak perlu pakai garam atau apa. Ini kita nggak bikin telur dadar, jadi cukup aja kita kocok aja telurnya. Nah selanjutnya ini sosisnya. Pertama stepnya adalah kita taruh di ujung sini. Mungkin sampai kita agak dedetin ya, atau kita tekan sedikit. Lalu kita gulung si rotinya. Nah, kurang lebih sisain mungkin 1/3 atau 1/4 bagian roti. Kalian bisa olesin dengan, bentar ya. Ini kurang kenceng, kita kencengin dulu si roti dengan sosisnya sampai menempel dengan rapat. Oke, selanjutnya adalah kita bagian sisa ini, mungkin roti tawar ini kita oles dengan telur. Ya, kita oles dengan telur. Seperti ini. Sip, cukup. Lalu terus kita gulung. Lalu kita dedetin ya, atau kita tekan sampai merata. Ya, dedetin ya. Lalu kita ambil mungkin tempatnya, kita ambil itu tusuknya ya. Bebas mau pakai tusuk sate, bebas lah, opsional lah tusuknya. Mau pakai tusuk yang lebih enak, bebas gitu. Langsung kita tusuk gini ya. Nah, jadinya begini. Ini jadinya begini. Nanti tinggal kita olah lagi ya. Kita taruh sini aja. Jadi kita tumpuk-tumpuk ya. Mungkin lebih enak kita taruh sini. Oke. Ini kita bikin 6 ya. Mungkin agak dicepetin biar lebih cepet. Gue fokus dulu untuk ngegulung-gulungnya, oke? Nah, ini dia udah jadi ya. Ini gue ambil contohnya nih ya. Tusuk sosis gulungnya. Jadi ini masih tahap awalnya ya. Jadi dari tahap awalnya kita gulung sosisnya, terus kita oles dengan telur bagian sisa roti gulung roti tawarnya, terus kita gulung sampai total. Jadi begini nih. Ini ya telurnya ini fungsinya untuk memperlengket atau untuk menempelkan supaya lebih erat gitu ya, tidak putus aja. Lebih erat itu hubungannya gitu ya. Oke. Nah, sekarang kan ini masih ada telurnya nih. Nah, telurnya ini jangan dibuang atau jangan disimpan. Nah, ini masih dipakai lagi nih telurnya. Tapi nanti dipakai buat apa telurnya?
nanti gue jelasin ya. Jadi mending kita simpen dulu aja di sini telurnya. Selanjutnya adalah sekarang langsung kita lanjut ke step 2 atau langkah kedua, yaitu kita akan bikin adonan tepungnya dulu ya. Adonan tepungnya kita ini pakai tepung terigu. Pakai sendok aja ya, bentar ya, biar rapi, biar gak tumpe-tumpe. Ya, kita masukkan semuanya aja. Tadi gua udah membuat yaitu perkiraan kurang lebih 18 sendok makan terigu. Ya, segitu. Karena untuk ini sih perkiraan dari gue ya. Jadi satu sosis gulung ini membutuhkan 3 sendok makan tepung terigu. Ya, betul. Tepung terigu ya, jangan tepung yang lain. Boleh sih tepung lain, bebas sih. Gua coba-coba aja. Kalau gue sih pakai tepung terigu ya guys. Oke. Selanjutnya kita masukkan dulu tadi garam sama gula ya. Untuk garamnya sendiri ya sedikit aja, kurang lebih kalau mau kalian lebih akurat yaitu sekitar setengah sendok teh. Atau kalau mau lebih, karena gue nih agak banyak ya, jadi gue akan bikin mungkin sekitar hampir 1 sendok teh ya garam. Lalu kita masukkan tadi sasa nih, gulanya sama 1 sendok teh gula. Sibo sudah kita masukkan, lalu kita aduk dulu ya. Kita aduk dulu tepung tadi, garam dan gulanya. Kita aduk sampai merata. Udah cukup. Nah, mungkin ada sedikit tambahan lagi tadi gue lupa jelasin. Jadi sebelum masukin garam sama gula, kalian juga bisa tambahin baking powder. Jadi baking powder itu fungsinya sendiri sebagai supaya nanti adonan sosis gulungnya ini mengembang ya, jadi besar gitu. Kalau gue sini nggak pakai baking powder, jadi cukup pakai garam sama gula aja. Jadi itu opsional ya guys. Kalian mau pakai baking powder atau enggak itu opsional, terserah kalian ya. Kalau kalian ingin membentuk lebih besar adonannya, kalian bisa pakai baking powder. Oke, ini udah kita masukkan garam dan gulanya. Selanjutnya tadi udah gue bilang telurnya kan jangan dibuang. Nah, ini telurnya kita taruh di sini guys. Ini ya, kita taruh sini telurnya. Cur, udah kita taruh. Sip, udah kita taruh semua. Lalu kita aduk sampai ya telurnya nggak cair banget lah ya. Telurnya sudah mulai hilang atau udah mulai mengental, bukan mengental sih, udah mulai rata ya adonan telurnya. Nah, selanjutnya adalah kita tambahkan air. Nah, ini airnya gak gue jelasin secara spesifik karena nanti ini yang penting dalam membuat adonannya ini jangan sampai terlalu kental dan jangan sampai terlalu encer ya. Jadi usahakan pas lah. Ini kita coba sedikit dulu ya, baru kita aduk-aduk. Oke, ini kita aduk ya. Kita aduk adonannya sampai kira-kira jangan sampai terlalu kental dan jangan terlalu encer ya. Jangan terlalu cair banget. Jadi semakin banyak penggunaan tepungnya, semakin banyak juga penggunaan airnya ya. Kurang lebih gitu. Memang gitu sih. Mengide banget gue. Padahal emang begitu ya. Segala diteoretisin aja sih. Culinary 2021. Oke, aduk terus. Tapi by the way, gue habis nyukur kumis apa nyukur pakai apa sih? Kelihatannya sih biru-biru. Oh ya. Ganteng gak sih gue? Gak serius, tadi gue coba karena sekarang gue ingin memperhalus penampilan gue ya supaya dilihatnya lebih tampan gitu kan ya. Coba iya kan sih, tadi gue pakai aftershave, kelihatan biru-birunya nggak ya? Apa tonjok kali ya biar
Ditonjok kali biar biru ya. Enggak sih, nggak tahu, mungkin katanya sih ya ini sedikit intermezzo ya, sambil ngaduk-ngaduk ya. Mungkin kalau kata orang bule apresiasi itu kan jadi menambah, jadi kulitnya makin jadi kata lebih maco gitu ya, lebih manly gitu, jadi ada biru-birunya gitu. Ya tahu sih, biru mah digebugin aja ya. Mau diunguin kalau bisa. Oke, ini ntar gue tanya dulu coba karena gue juga takut salah ya, daripada kita nanti bikin masakannya gagal. Kita coba tanya dulu. Deal. Ini gimana, kental belum nih? Oke, katanya dikit lagi ya, dikit lagi guys. By the way, ini gue kurus ya. Nggak, ini gue ya namanya juga cowok ya. One pack, six pack dikurang 5 pack jadi 1 pack jadi. Ntar nih gue aduk terus, tunggu ya. Nih gimana deh, coba cek deh. Oke, sip. Kata ini Fadil udah, kata kameramen gue udah. Nah, selanjutnya adalah kita sambil beres-beresin dulu sedikit lah ya. Nah, sekarang adalah stepnya, yaitu kita akan campurkan itu sosis yang udah kita gulung dengan roti tawar ini ke dalam adonan tepung. Jadi tinggal dimasukkan aja, terus mau bebas mau dipakai sendok, yang penting dibalur ya si roti ini. Dibalur. Lebay banget ya pakai sound effect. Aduh, ada yang refleks nih, hampir ya gue mau agak intim. Enggak, jangan yang intim banget, nanti naksir lagi. Lalu nih kebanyakan gak sih? Udah lah ya, aman ya. Nih, nah ini. Ini oke. Sebelum ini kan udah kita balur nih. Kelihatan biasa aja kan kalau kita cuma balur dengan adonan tepung. Kali ini gue akan membuat dengan lebih spesial. Kita akan buat spesial lo. Spesiale. El spesiale itu dengan Kitela rasa balado, bebas lah, penting sama Kitela gitu ya. Tapi ini kita terusin dulu deh ya. Kitelanya nggak langsung kita balur, jadi kita gepengin dulu kitelanya. Kita hancurin dulu. Kita hancurkan kitelanya. Oke, cek dulu. Kira-kira sudah ya. Kita gini deh, biar lebih afdol ya, lebih enak dikerenyes ya. Oke, sudah kenyes, lalu kita taruh sini. Oke. Nah, jadi yang spesialnya adalah, nggak apa-apa lah ya. Nah, ini adonan tepung ini akan kita balur ke Kitela. Coba ya. Kita putar-putar ya guys ya. Oke, kita putar-putar dulu. Oke, kayaknya udah cukup dulu. Oke, sekarang kita panasin minyak. Kita nyalain kompor ya. Kita masukkan minyak biar lebih cepat ya, daripada itu kelamaan ya. Mendingan lebih cepat, langsung kita tuang semuanya aja langsung. Sangsung aja. Set. Dah. Semuanya aja langsung ya. Ada barista. Set. Asik, kayak bikin teh tarik gitu guys ya. Lah gaya banget. Gaya banget deh, maaf ya. Hah? Enggak muto, enggak muto. Ini sebenarnya kita cobain ya. Gue juga nggak tahu sih kalau Kitela digoreng
Gimana sih rasanya? Ini mubazir nih, daripada jatuh. Kita makannya. Gue siapin dulu penirisnya ya. Ini dia penirisnya, sama ada sedikit satu apa nih? Chicken tong atau capitan. Ini kayak jajanan anak kekinian banget nih guys. Ini cocok juga nih buat para kalian bikin bisnis gini, kayak menarik ya. Udah mah mudah bikinnya. Kalau lebih mudah kalian bisa bikin lebih keripik singkong pedas gini yang lebih murah, banyak banget sih. Ini jadikan ide bisnis nih, ide bisnis jualan gitu di pinggir sekolah. Nah, ide bisnis jadi frozen food gitu juga bukan frozen sih, kayak mungkin jadi bisnis ya kalau kalian suka daripada kalian mencoba-coba. Belum panas. Belum panas nih. Gak sabar kan orangnya ya. Belum panas, sabar. Belum sabar lagi, belum panas. Belum sabar. Lihat sambil bikin deh. Aduh. Oke. Udah panas. Coba kita bikin satu ya. Kita masukin nih satu nih sosis gulung yang sudah dicampur dengan kitela. Ya, ini kita gini-gini nggak sih kayaknya, kayak masak martabak kayak, kan abangnya juga giniin dah, enak banget ya. Tapi jangan sampai muncrat ya, jangan sampai tumpe, bahaya kalau tumpe. Nggak tahu ya, ala abang-abang ini aja nih, abang-abang martabak. Oke, coba kita bikin lagi ya. Yang kedua kita coba goreng 2 sosis, karena saya juga penasaran ya. Kita tinggal puter-puter aja. Coba ya. Saya rusuh. Gosong guys, karena saya terlalu fokus bikin adonan lagi sampai muncrat. Terus kita goreng lagi deh. Oke, ini gue pengen adonannya semuanya merata ya, kanan kirinya juga gitu ya. Oke, cukup ya, cukup nih. Oke, enough ya. Oke ya, ini agak rumit nih ya, agak rumit nih. Mungkin gue nggak goreng semua, mungkin bisa goreng semua tapi agak lama nanti ya jadinya ya. Mungkin dicepetin aja kali. Darah, ini dia sosis gulung atau solung buatan gue. Ini sangat unik sekali guys, sosis gulung. Jadi sebelum sebelum gue coba, gue ingin menunjukkan kalian gimana bentuknya. Ini udah gue plating, udah gue sausin nih ya bentuknya nih ya. Lu mau nih, ini nih. Oke ya, terus satu lagi buat teman-teman. Udah enggak lah, udah mulu bosen ya. Ya udah lah. Dia kemarin dia mah. Enggak, udah cukup. Udah mulu yang makan, kasihan si Padil ya. Udah mulu, jangan keenakan dia. Dia mulu yang makan. Oke? Kita coba makan ya. Sekarang kita coba yang makan, oke? Langsung aja. Kita coba ya. Perfecto. Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tus. Mantap po, enak po, mantap po.
ada yang ngecas di sono, ada kameramen gua si Udu, dia kayak nggak gue kasih lah, jangan dia mulu ya, kasihan, janganlah dia mulu, bosen gua sama dia mulu, ntar dah, jangan dikasih enak mulu. Jadi impresi gua ya setelah makan ini yaitu ternyata rasanya tuh campur aduk ya, enak, ada gurihnya tuh kadang bukan gurih ya, kayak krenyes itu dari ketela, terus apa sosisnya yang lembut, dan juga rasa tepungnya mungkin karena tadi kita pakai garam sama gula jadinya nggak begitu flat banget rasanya. Jadi rasanya tuh apa, ada manisnya dan lebih cenderung manis sih karena mungkin tadi kita gulanya agak banyak ya. Terus juga walaupun nggak pakai baking powder ya juga cukup sih menurut gue, nggak perlu pakai baking powder karena mungkin kita tadi tepungnya udah cukup banyak, jadinya nggak perlu pakai baking powder. Kalau baking powder kan itu supaya benar-benar jadi mengembang ya, tapi itu selera ya, sekali lagi itu selera kalian mau pakai baking powder atau enggak. Tapi so far ini enak banget sih rasanya, kalian bisa cobain ini sosis gulung ini, bisa kalian bikin untuk keluarga di rumah, untuk pacar kalian gitu ya, untuk bekal suami kalian kerja gitu ya. Gue mah gak ada yang bekelit, siapa yang bekelit gue? Oke. Terus juga ini juga menarik banget, bisa dijadikan ide bisnis nih untuk kalian, untuk para bunda-bunda, untuk para mama-mama muda nih yang yang baru nikah misalnya pengen menjalankan bisnis makanan, bisa banget nih nyobain bisnis yaitu sosis gulung gitu ya. Kalau dilihat sih ini sangat looksnya sih nggak yang tanda kutip ya, looks yang kayak makanan ini gua nggak jelekin makanan kayak makanan murahan, enggak, ini kayak kelihatan makanan yang cukup mewah ya, eksklusif banget gitu loh. Oke, tapi sebelum kita tutup seperti biasa kita nyemil dulu. Dua. Oke, seperti biasa sebelum pamit, gue selalu mengingatkan kepada kalian, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe konten dan channel Culinary. Dan kalau kalian ingin mengasih feedback atau ngasih komentar atau saran, bisa kalian taruh di kolom komentar di bawah. Oke? Gue pamit, Kuli pamit. See you on next video guys. Bye bye.